Halo Sobat ASN, balik lagi di podcast kita. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya terus berkembang menjadi ASN yang semakin berkualitas. Hari ini spesial banget karena kita bakal bahas resep rahasia biar jadi ASN yang gak cuma jago di balik meja, tapi juga punya kualitas dunia. Bareng saya, Megi Iswanto, dan dua rekan saya, Asazuddin Zuhdi dan Gina Alfia Riani. Halo semua, siap berbagi perspektif baru nih. Halo semua, semoga obrolan kita kali ini bikin tugas-tugas di kantor jadi terasa lebih enteng ya. Oke, baiklah di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh ASN masa kini, yaitu karakteristik smart ASN. Nah, dari sekian banyak karakteristik yang ada, kita akan fokus membahas dua hal yang sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang, yaitu profesionalisme dan wawasan global. Di sini kita bakal sharing pengalaman, pandangan, dan mungkin juga tantangan yang kita hadapi sebagai ASN dalam menerapkan sikap profesional serta membangun wawasan global dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, tetap stay tune ya, karena obrolan kita akan santai ringan tapi tetap berbobot. Oke, kita mulai dari yang global-global dulu nih. Kenapa sih CPNS sekarang tuh ditekankan banget punya wawasan global? Sederhananya gini, tantangan dunia sekarang itu nggak kenal batas, mulai dari transformasi digital sampai perubahan ekonomi. Kalau kita nggak tahu tren dunia, kita bakal kasih layanan yang ketinggalan zaman ke masyarakat. Bener loh, kadang kita tuh ngerasa, ah saya kan cuma di sekretariat, ngapain mikirin global. Padahal kalau kita tahu di luar sana itu kearsipan kan sudah paperless tuh dan serba otomatis. Kita jadi bisa ini nih, pengen benerin sistem kantor kita sendiri, ya nggak sih? Nah, berarti wawasan global itu bukan soal gaya-gayaan, bahasa asing aja ya, tapi soal cara kita benchmark standar terbaik dunia untuk diterapin di instansi kita. Nah, betul banget Bang. ASN itu harus belajar dan terbuka terhadap perubahan. Itu kan bagian dari karakter smart ASN juga. Oke, by the way, soal wawasan global, sebenarnya gimana sih cara kita sebagai ASN buat ningkatin itu? Kan nggak harus selalu keluar negeri ya. Enggak lah Bang, enggak harus kita keluar negeri. Sekarang itu kan dunia eh, borderless ya, enggak ada batasan. Jadi semua akses informasi itu sangat terbuka. Kita bisa belajar dari internet, webinar, bahkan dari medsos pun kita sangat bisa untuk belajar sesuatu yang menginovasi pelayanan publik di berbagai negara. Betul banget. Bahkan hal sederhana kayak lihat bagaimana instansi lain di Indonesia udah menerapkan digitalisasi juga termasuk loh bagian dari wawasan global. Jadi nggak harus jauh-jauh. Oke, berarti intinya kita harus punya kemauan untuk belajar ya, teman-teman semua. Iya, kemauan dan rasa ingin tahu. Karena wawasan global itu bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa mau kita berkembang. Nah, satu lagi nih, penting juga untuk terbuka terhadap perubahan. Kadang ide itu ditolak bukan karena jelek, tapi karena kita itu belum terbiasa aja. Wah, relate banget sih. Jadi ASN itu memang harus siap keluar dari zona nyaman ya. Benar banget tuh, karena dengan wawasan global, kita bisa melihat bahwa perubahan itu bukan ancaman, tapi justru peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang profesionalisme. Nah, kalau wawasannya sudah luas, aksinya harus profesional dong. Tapi jujur ya, profesional itu definisinya luas banget. Menurut kalian profesionalisme ASN itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya tuh, kalau dari sisi manajemen ASN itu profesional berarti kita bekerja sesuai kompetensi dan kode etik. Nggak cuma nunggu perintah, tapi kita harus tahu apa nih yang harus dikerjakan.
dengan sesuai tupoksi kita dengan standar yang tinggi, jangan cuma sekedar selesai aja tuh. Setuju. Dan profesional itu juga soal manajemen waktu loh. Misalnya nih, sering Hmm. banget kan di kantor distribusi tugas belum jelas atau timeline kerja Oh, kita iya, masih iya, iya. berantakan. Nah, ASN yang profesional itu yang berani inisiatif buat ngerapiin itu. Pakai sistem digital buat monitoring tugas, biar nggak ada lagi istilah lupa ada surat masuk. Oke. Betul banget tuh. Berarti profesionalisme itu link and match sama literasi digital ya. Kita pakai teknologi buat mastiin pekerjaan kita tuntas dan transparan. Tepat sekali. Apalagi sekarang ada tuntutan Smart ASN. Profesionalisme kita diuji dari seberapa cepat kita beradaptasi sama perubahan teknologi di kantor. Nah, dan juga menurut saya itu profesional bisa dilihat dari sikap kita tuh. Kayak bagaimana kita kalau kita menghadapi masalah, komunikasi sama rekan kerja dan memberikan pelayanan ke masyarakat. Wah, berarti menyangkut attitude juga ya, bukan cuma skill. Kalau dalam keseharian di kantor nih, misal secontoh sederhana lain dari profesional itu seperti apa sih? Banyak banget. Contohnya nih bisa dari hal kecil dulu. Kayak datang tepat waktu, nyelesain pekerjaan sesuai target, tidak menunda-menunda kerjaan, atau mau belajar hal baru. Misalnya teknologi yang bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan kita. Iya tuh betul. Kadang-kadang hal sederhana kayak gitu tuh justru yang paling dilupakan ya. Kita fokusnya yang berat-berat, yang ringan-ringan tuh diabaikan. Betul. Padahal dari situ sebenarnya atasan atau rekan kerja kita bisa menilai profesionalitas kita loh. Oke, setuju banget. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi indikator profesionalitas kita sebagai ASN. Nah, selain itu, menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar untuk menjadi ASN yang profesional? Kalau saya lihat ya, tantangannya itu konsistensi. Kadang kan kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita nggak bisa konsisten untuk menjalankan. Betul tuh, setuju banget. Selain itu juga tantangan dari perubahan zaman nih, terutama kan perubahan teknologi. Teknologinya Oke, tiap hari itu berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, pasti ketinggalan nih kita nih. oke. Nah, itu penting banget. Jadi profesional itu juga berarti siap berubah dan berkembang ya. Betul sekali. Betul. Oke, nggak terasa ya obrolannya sudah panjang banget. Jadi intinya, wawasan global itu soal melihat jauh ke depan. Dan profesionalisme itu soal bertindak tepat di depan mata. Benar. Jangan sampai wawasannya global, tapi kerjanya masih manual dan asal-asalan. Harus seimbang dong. Dan ingat, jurnalisme itu dimulai dari langkah kecil, mulai dari meja kerja kita sendiri. Oke, keren banget diskusinya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan Latsar lainnya. Ya, betul. Semoga setelah ini juga kita nggak cuma paham, tapi bisa bisa mulai pelan-pelan menerapkannya di tempat kerja masing-masing nih. Betul Mantap. banget. Nggak perlu langsung besar, cukup mulai dari hal-hal kecil, dari cara kita bekerja, berpikir, dan melayani. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan ini bisa menjadi teman belajar sekaligus penyemangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Jangan lupa tetap semangat, jaga integritas, dan terus berkembang ya. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. ASN berakhlak, Bangga Bangga melayani melayani bangsa. bangsa. melayani bangsa.